Halo semuanya. Jadi sekarang kita di sini bakal belajar bareng tentang stoikiometri pertumbuhan mikroba untuk mata kuliah teknologi fermentasi. Nah, sebelum mulai gue mau jelasin outline dulu atau bahasan kita sekarang, yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana perhitungan stoikiometri dalam proses perhitungan bioproses ya. Habis itu ada tentang koefisien yield ya, atau perolehan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, perhitungan stoikiometri. Nah, perhitungan stoikiometri ini kita mulai dari subbab atau bahasan di tentang neraca elemen dulu. Nah, neraca elemen ini langsung gue contohnya kayak gini. Misal ada sebuah reaksinya tuh kayak gini. Ini CH, ini M, ini ON, terus ini AO2 ditambah BNH3 menjadi sebuah CH alpha beta N gamma ditambah H2O ini D ditambah E CO2. Nah, dari reaksi ini kita perlu bikin neraca elemennya ya. Misalnya gini, buat neraca elemen. Nah, misalnya kita buat C dulu. Nah, kalau C ini kan in sama dengan out ya. Nah, ya udah kita tulis dulu asumsi ini 1 ya kan, basisnya. Berarti 1 sama dengan dia yang di sisi outnya atau keluarnya apa produknya? 1 C kan sama 1 E, berarti sama dengan ini C plus E ya. Pertama gini. Habis itu kita tulis neraca elemen buat hidrogen. Hidrogen ini kiri ada apa? Ada M kan, M1 sama M1 ditambah 3B ya. M ditambah 3B menjadi C alpha ditambah 2D. Nah, ini C alpha ditambah 2D ya. Jadilah ini persamaan kedua kita. Lalu kita lanjut ke elemen O. Neraca elemennya tuh N ditambah 2A sama dengan C beta ditambah D ditambah 2E. Ini bersama ketiga. Lalu ada N. N ini tuh kita tulis B sama dengan C kali gamma ya. Ini keempat. Nah, habis itu ini kan kita dapat ya, ini tuh neraca elemen. Nah, habis neraca elemen itu ada namanya istilah RQ ya. RQ ini merupakan singkatan dari respiratory quotient ya, atau bisa dibilang itu kayak quotient untuk respirasi. Nah, ini RQ ini kita rumuskan dengan E per A ya, dengan rincian kayak gini. E itu ini ya, koefisien si CO2 ya, sedangkan kalau A itu koefisien dari O2. Nah, ini RQ ini bisa dibilang tuh kayak anggap aja kayak data tambahan untuk apa ya, untuk melengkapi atau dukung penyelesaian stoikiometri. Oke. Nah, udah ya, sampai itu aja. Habis itu topik kedua dari perhitungan stoikiometri itu kita bakal bahas tentang degree of reduction. Atau bahasa Indonesia itu derajat pengurangan. Nah, derajat pengurangan ini kita simbolkan dengan gamma ini ya.
dengan gamma, yang dimana maknanya tuh sebagai gini. Makna dari si DOR ini itu sebagai indikator ya, indikator untuk ini indikator teroksidasi ya, simbol gitu. Nah, kita sampai sini dulu definisinya. Lalu ada informasi umum ya. Kalau misalnya untuk gini apa sih, bentar. Nah, degree of reduction ini ada kayak key element atau gas istilahnya itu kayak angka pasti ya, atau ketetapannya itu untuk beberapa unsur tuh ada kayak misal C ini nilainya 4 ya. Terus ada lagi H itu sama dengan 1 positif. Terus N itu nitrogen tuh kita tulis dengan nilai -3. Kalau O itu -2. Dan terakhir itu fosfor nih 5 ya. Ini senyawa organik umum. Oke. Key element. Oh ya, satu lagi, sulfur tuh 6. Nah, kita ambil contoh kayak gini. Misalnya kita ambil contoh gini. Misalnya, nah ada 3 buah senyawa. Misalnya CH4 ya, habis itu glukosa dan etanol. Etanol itu apa ya? C2H5OH. Nah, kita bahas dulu. Nah, kalau si metana ini kita hitung bareng-bareng ya. Metananya kan CH4 ya. Nah, berarti kita hitung dia tuh mengandung 1C kan, 1C. Habis itu degree freedom ini kita tulis dengan ketetapan itu berapa? 4 ya, positif 4. Nah, ya kan. Habis itu kita jumlahkan dengan si hidrogen. Hidrogen itu ada berapa? Ada 4 kan. Terus ketetapannya berapa? 1 dikalikan 1 sama dengan 8. Nah, habis itu si gamanya ini berarti sama dengan 8/1. Oh ya, gue lupa, gamma ini itu dia tuh senyawa dibagikan dengan ini, dengan atom C. Oke. Nah, makanya ini kenapa 8 tuh CH4 ya. Sedangkan kalau 1 ini 1 atom C. Oke. Nah, nanti dapat gamanya itu sama dengan 8 deh. Nah, habis itu kita hitung coba kalau glukosa itu berapa? Itu ada C6 H12 O6 ya. Habis itu kita hitung bareng-bareng. Ini tuh ada 6C terus dia ketetapannya ada 4 kan, positif 4 ditambah dengan 12 hidrogen ya. Habis itu ditambah dengan 6 oksigen. Oksigen itu berapa? -2 kan. Elektronnya gitu, valensinya segitu. Ini ketetapan valensi ya. Valensi gak ya? Anggap aja gitu ya. Nah, habis itu ini kita dapat hasilnya berapa? Hasilnya itu 24. Nah, nanti dapat gamanya berapa? Dia tuh 24/6 sama dengan alias 4. Habis itu yang terakhir kita hitung etanol. Etanol ini C2H5OH.
Nah, kita hitung bareng-bareng lagi. Ini tuh pertama C-nya berapa? 2 kan. Terus valensinya 4, positif 4. Ditambah ada 6 hidrogen. Ya, 6 hidrogen nih valensi 1 ditambah dengan 1 hidrogen. Ya. Berarti sama dengan 12. Nanti dapat gamanya itu berapa? 12 per 2. Kenapa 2? Soalnya ada 2 atom C ya. Ini juga 6, oke? Perlu diperhatikan ya. Nah, ini berarti gamma itu kita dapat 6. Nah, dari data ini kita bandingin, ternyata gamma CH4 itu lebih dari gamma si etanol. Tapi gamma etanol ini lebih besar daripada glukosa. Ya. Nah, habis itu kita bikin makna si gamma itu apa? Nah, makna gamma itu ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu kalau dia tuh high positif. Nah, kalau dia high positif alias gamma yang lebih dari 0, kita bisa artikan kayak gini ya. Sebentar. Artinya molekulnya itu teroksidasi tinggi. Nah, yang kedua itu dia kapasitasnya rendah untuk mendonor elektron. Nah, kita kasih contoh deh. Contohnya apa? Kita bisa katakan CO2 ya, yang dimana dia itu gamma itu berapa? Positif 4. Nah, kayak gitu. Lalu kemungkinan kedua itu kita punya zero value. Zero value ini saat gamma itu persis 0 ya. Artinya apa? Ya, artinya itu molekulnya itu tidak teroksidasi atau tereduksi. Nah, tereduksi itu maksudnya tuh apa? Mendonorkan elektron ya, kayak gitu. Lalu yang ketiga ini kita punya negatif. Negatif ini ya saat gammanya itu kurang dari 0 ya. Nah, ini artinya tuh molekul tereduksi tinggi ya, kebalikan dari oksidasi. Nah, habis itu dia punya kapasitas tinggi untuk mendonor elektron ya. Kita kasih contoh deh. Contoh itu misalnya tadi ya, contohnya misalnya contohnya itu sebuah senyawa dengan glukosa min 4 kayak gitu ya. Nah, berarti dia tuh bakal tereduksi secara tinggi. Nah, habis kita memaknai si gamma ini, kita bisa cobain ya, lanjut ke contoh lain ya. Contohnya gini, misalnya ada sebuah substratnya ini adalah CHMON ditambah AO2 ditambah BNH3 menjadi sebuah biomasa. Biomasa ini disimbolkan dengan koefisien C ya, CH alfa, terus O beta, dan N gamma
D ini CHX, terus ini OY NZ ditambah H2O ditambah FCO2, misalkan kayak gitu. Nah, ini keterangannya gini, ini substrat, ini biomasa, kalau ini produknya, produk. Nah, habis itu kita hitung misalnya degree of reduction atau gamma dari si substrat dulu, gamma S ya. Gamma S ini berarti kita tulis apa? 4 kan? 4 ini 1 kali 4. Oke. Habis itu ditambah M dikurangin 2N. Oke. Oke, ini harusnya 2N deh. Ditambah iya bener. Nah, ini tuh 1 M dikali 1 ya. Kalau itu N dikali min 2 kayak gitu. Habis itu kita lanjut ke ngitung degree of reduction dari si biomasa. Kita lambangkan dengan gamma B. Gamma B ini berarti dia tuh ada, kita hitung C dulu. C nya ini berarti ada 4C kan, 4 enggak nih 4 dong, 4 ditambah dengan alpha ya, min 2 beta min 3 gamma. Sedangkan kalau degree of reduction dari si produk itu tuh 4 ya kan, C, terus ditambah X ya dikurangin 2Y min 3Z. Kenapa 3Z? Soalnya kan si N itu kan min 3 ya. Ya jadi kayak ini tuh Z dikali min 3 sama dengan min 3Z gitu. Sama juga kayak gini ya, ini tuh aliasnya tuh ini tuh ada gamma dikalikan dengan min 3, makanya jadi min 3 ini kayak gitu. Nah, habis itu kita perlu bikin catatan gini. Note atau catatan berdasarkan siswa ini katanya degree reduction buat CO2 terus H2O sama NH3 itu sama dengan 0 ya, mereka semua tuh 0. Nah misalkan kayak gini, sebentar, 1 sama dengan C plus D plus. Nah ini bisa kita kaitkan degree of reduction ini, kita bisa pakai buat bantu cari stoichiometry ya gitu. Misalnya gini, ini kita ada neraca elemen C ya berdasarkan reaksi ini kan 1, ini C, yang ini F. Kita bisa tulis dianya 1 sama dengan apa, 1 sama dengan C plus D plus F ya. Habis itu kita bisa tulis kalau neraca si ini NH3 nitrogen
neraca elemen nitrogen ya. Kita bisa tulis B sama dengan C kali alfa ditambah TZ. Nih, C alfa mana? Ini kan ya kan, ini C alfa, ini ZT ya. Habis itu persamaan yang ketiga ini kita bikin elektron balance, neraca elemen elektron tersedia ya. Neraca elemen elektron tersedia ini kita tulis dengan gamma S min 4A ya. 4A ini itu dari sini ya, oksigen, sama dengan C dari gamma B ditambah D dari gamma produk gitu. Buat yang bingung persamaan ketiga ini dari mana, ini tuh ketentuan dari buku Schiller ya. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Nah, jadi si C nitrogen terus elektron itu tuh kayak semacam apa ya, aturan umum atau gak referensi buat bantu cari stoichiometry. Habis itu dari situ kata bukunya ada persamaan lain. Persamaan lainnya tuh kayak ada, ini gak usah dibahas deh, gak bakal masuk harusnya. Nah, kita udah sampai situ aja. Kita tadi udah bahas seputar neraca elemen sama degree of reduction. Makanya habis ini kita bisa lanjut ke teori koefisien yield ya, yang kedua. Nah, teori koefisien yield ini gini, biasanya ada kata kayak gini, yield itu disimbolkan dengan Y kan. Y ini misalnya ada subscript atau tulisan kecil X per S. Kalau kayak gini, ini kita artikan sebagai mol senyawa ya, mol zat ya, atau biasa itu biomasa konteksnya di sini, per mol dari bukan mol, biasanya massa sih, massa per massa dari si substrat. Nah, ada juga biasanya tuh Y X per O2. Nah, kalau ini tuh dia artinya itu apa? Massa biomasa per massa oksigen. Habis itu ada juga rumus lain. Rumus lain itu adalah kalau misal ada Y X per S, ini sama dengan Y X per ATP dikali N ya. N ini kita cari tahu, diketahui dulu. Ini N itu sama dengan mol ATP yang terbentuk per gram dari
konsumsi substrat. Nah, sedangkan kalau ini tuh apa? Ini tuh yield X per ini tuh ATP yield. Ya, ini tuh ATP yield. Dia tuh punya dua macam nilai, ya. Kalau misalnya anaerobik, dia tuh nilainya kisaran 10,5 plus minus 2. Kalau aerobik, dia tuh sekitar 6 sampai 29, ya, kisaran antara dua itu. Nah, cuman umumnya ini tuh jarang sih kayaknya, ya. Jadi kita cuman bakal sering pakai ini doang, ya. Oke. Nah, habis itu buat si koefisien yield ini biar ngerti, kita coba cari soalnya, ya. Nah, misalnya gini, mana? Misalnya kalau di buku ini, contoh soal ini tuh ada di example 3.1. Nah, buku Schuler halaman berapa nih? Halaman 213. Soalnya kayak gini, ada reaksi gini, reaksinya ada dua, ada heksadekan. Heksadekan ini kita tulis sebagai C16 H34 ditambah AO2 ditambah BNH3, ya, menjadi apa? C habis itu C4,4 terus H7,3 O 0,86, N nya tuh salah, ini tuh N, ini N, terus O nya 1,2 ditambah DH2O ditambah CO2. Nah, terus pertanyaannya itu adalah hitung koefisien yieldnya. Untuk Y X per S dan Y X per O2, kayak gitu kata soalnya. Nah, kita mulai dengan cara menghitung, cari tahu koefisien dulu. Nah, kalau diperhatiin ini masih ada koefisien belum diketahui kan, mulai dari A, B, C, D sampai E. Nah, sebelum kita ngitung yield, kita perlu tahu mereka tuh berapa dulu. Nah, makanya kita hitung koefisien dulu. Yang pertama, kita hitung gini, jumlah karbon, ya, dalam 1 mol substrat. Nah, berapa nih? Oh ya, ini itu adalah substrat, ya. Ini itu biomasa, kayak gitu. Nah, ini si oksigen dan lain-lain, ya. Nah, si substrat itu kita mau hitung dulu malah. Dia tuh ada 16 kan? Ya, ini anggap aja basis 1 mol. Ya, berarti di sini ada 16 atom C dikalikan dengan MR-nya atau berat molekul 12. Ya, berarti dia tuh 192 gram. Oke. Habis itu kita hitung jumlah karbon terkonversi ke biomasa.
Oh ya, gue lupa di sini ada info, ada data ya. Katanya ada data konversinya itu tuh 2/3 ya, dari substrat ke biomasa. Katanya ada kata-kata kayak gitu. Nah, habis itu makanya di sini kita bisa hitung jumlah karbonnya itu 192. Kita pakai dari sini. Habis itu dikalikan dengan konversinya. Konversinya itu 2/3 sama dengan 128 gram. Buat yang belum tahu kan, konversi itu rumusnya apa? Konversi sama dengan mol awal min mol akhir ya, per mol awal ya kan. Terus ini jadi mol yang bereaksi ya. Nah, nanti kita dapat kalau mol yang bereaksi itu sama dengan konversi dikali mol awal. Nah, ini tuh si biomasanya ya. Ini sih 2/3 nya ya. Ini tuh adalah si substrat ya, gitu deh. Oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, habis itu makanya kita bikin neraca elemen biomasa. Neraca elemen biomasa ini tuh berapa? 128. Habis ini kita kita hitung biomasa dulu. Biomasa ini kan kita dapat 128 gram. 128 gram itu sama dengan biomasa karbon sama dengan 4,4 dikalikan C ya, terus dikalikan dengan 12 ya. Ini jumlah mol C dalam biomasa. Ini itu AR karbon. Nah, nanti dapat dari sini tuh koefisien C itu sama dengan 2,42 ya. Nah, habis itu kita bisa hitung nanti jumlah karbon terkonversi ke CO2 itu sama dengan apa. Jadi kan ceritanya ini kita punya ini ya, substrat, terus dikonversi ke biomasa dan juga CO2 kan. Soalnya si atom karbon tuh cuma kebentuk di 2 senyawa itu doang. Nah, berarti kalau misalnya 128 ini konversi dari substrat ke biomasa, nah berarti sisanya itu dia ngalir ke CO2 kan ya. Makanya jumlah karbon yang terkonversi ke CO2 ini kita hitung massa itu sebesar 192 dikurangin 128 ya, alias 64 gram. Nah, kita hitung si CO2 nya itu berapa? 64 gram sama dengan E kali C ya. E dikali 1 dikali C dikali 12. Ini E deng, koefisien E ya. Ini tuh 1 mol C. Nah, berarti E nya itu dapat kita berapa? E nya itu sekitar 5,33 ya. Nah, kita kan habis ngitung karbon dulu ya. Habis karbon kita hitung selanjutnya itu nitrogen. Nah, nitrogen itu kita hitung juga bikin neraca elemennya ya, 14B ya kan. B itu koefisiennya, 14 tuh AR ya. 14B sama dengan dia itu terbentuk jadi apa? Jadi biomasa doang ya. Nah, berarti
neraca elemen dari si nitrogen ini kita tulis dengan 14B, habis itu dikali dengan 0,86 mol, dikali koefisiennya itu C ya, dikali 14 ini selaku air ya. Nanti kita dapat kalau B itu sama dengan 2,42 dikali 0,86, nanti dapat B sama dengan 2,085. Habis itu kita juga hitung neraca buat si nitrogen ya. Nah, dia tuh ini tuh apa sih? Ini tuh ada dari substrat sama NH3 kan. Nah, makanya itu kita tulis dengan 34 kali 1 ditambah 3B sama dengan 7,3 C ditambah 2D. Singkat cerita nanti dapat D-nya itu adalah 12,43. Nah, habis itu yang terakhir itu kita tulis oksigen. Oksigen ini kita tulis kayak gini. Oksigen tuh 2A dikali 16 sama dengan 1,2 kali C kali 16 ya, ditambah 2 kali E 16 ditambah D 16. Nah, ini neraca si oksigen ya. Nanti dapat singkatnya itu A sama dengan 12,47. Nah, kita udah ngumpulin semua koefisiennya, mulai dari E, ini C ya, terus ini B, ini D, ini A ya. Kita sekarang bisa ngitung yieldnya. Step keduanya itu kita hitung yield. Nah, pertama kan kita hitung yield dari X per S ya, biomasa per substrat. Nah, si biomasa ini, masanya itu apa sih? Masanya itu koefisien dikali MR ya, koefisien dikali MR. Nah, koefisien si biomasa itu apa? Koefisien biomasa itu kan C ya, kita masukinlah C 2,42. Nah, terus MR biomasa berapa sih? 91,34. Nah ya, habis itu koefisien si substratnya tuh berapa? 1 kan, soalnya kita basiskan 1 dikali MR si substratnya itu sekitar 226 ya. Makanya dari sini kita dapat 0,98. Kalau di buku Schuler ini satuannya tuh GDW, cells per gram substrate ya. Habis itu yang kedua kita bisa hitung yield dari X per oksigen ya. Kita buat biomasnya sama, pakai 2,42 dikalikan MR nya ya, 91,34 ya, per koefisien oksigen. Oksigen itu apa koefisiennya? A kan, makanya kita di sini masukin A. Mana A? A tuh ini 12,427. Nah, habis itu dikali MR dari oksigen, 16 tambah 16 32 ya. Nah, berarti ini sekitar 0,557 ya. Satuannya GDW cells per gram O2. Nah, itu deh jawabannya. Gue rasa itu saja buat bahasan stoikiometri pertumbuhan mikroba ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.